Halo co-friends, pada soal ini kita ditanyakan mengenai fenomena yang terjadi pada komutator pada sebuah generator DC. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana konstruksi dan cara kerja dari sebuah generator DC. Generator DC pada umumnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian yang diam yang biasa disebut sebagai stator dan juga bagian yang berputar yang disebut sebagai rotor. Generator DC juga terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama merupakan magnet. Pada generator DC, magnet yang digunakan merupakan magnet permanen dan merupakan bagian yang diam dari generator DC. Magnet ini nantinya akan menghasilkan flux medan magnet yang akan digunakan untuk menginduksi arus listrik pada kumparan yang berputar. Komponen yang kedua merupakan armatur yang terdiri atas kumpulan lilitan kumparan konduktor. Karena armatur berputar, maka terdapat gerakan relatif antara armatur dan juga medan magnet yang ada. Hal ini menyebabkan armatur merasakan perubahan flux medan magnet ketika berputar. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Sehingga ketika armatur berputar dan terjadi perubahan flux medan magnet, maka akan timbul arus listrik pada kumparan armatur. Ketika armatur berputar 180 derajat, maka akan terjadi perubahan arah arus listrik pada armatur dibandingkan keadaan yang semula. Oleh karena itu, kita perlu membalikkan arah arus listrik yang ada supaya menghasilkan arus arah. Sehingga setelah dari armatur, arus listrik yang timbul akan dialirkan menuju komutator yang berfungsi untuk membalikan arah arus listrik dari kumparan. Selanjutnya, arus listrik akan dikirimkan menuju sikat yang nantinya akan mengalirkan arus listrik menuju rangkaian listrik dan siap untuk digunakan. Sehingga secara sederhana cara kerja dari generator DC adalah pertama, magnet permanen akan menghasilkan flux medan magnet. Kemudian armatur akan berputar dan karena armatur berputar maka akan terjadi perubahan flux medan magnet pada kumparan armatur dan akhirnya akan menimbulkan arus listrik pada kumparan akibat induksi elektromagnet. Arus yang timbul tersebut kemudian akan dialirkan menuju komutator yang akan membalikan arah arus dari kumparan, yang selanjutnya akan dialirkan ke sikat dan dialirkan menuju rangkaian listrik untuk digunakan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pernyataan pada opsi B merupakan pernyataan yang salah, dikarenakan komutator berfungsi untuk membalikan arah arus pada kumparan. Selanjutnya, opsi C juga merupakan pernyataan yang salah, karena komutator membalikan arah-arah arus menuju sikat, bukan menuju kumparan. Dan opsi D juga merupakan pernyataan yang salah, karena komutator menghasilkan arus listrik pada satu arah tertentu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini merupakan jawaban A. Komutator membalik arah arus listrik menuju sikat, bersamaan dengan berbaliknya arah arus listrik pada kumparan yang berputar. Demikian pembahasan soal kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.